Ketika sudah belajar tuh asik banget. Asik banget. Jadi mengetahui dan pasti teman-teman akan mengatakan, wow, keren juga ya iman gue. Wow, excited. Excited. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Pojok Iman, di mana kita bercerita tentang kisah-kisah kehidupan, pengalaman-pengalaman sebagai master of story. Semoga bisa meneguhkan, memperkaya, dan memperkuat kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Saya merasa bersyukur, senang hari ini saudara-saudara karena mendatangkan seorang frater yang udah punya julukan diakon, udah punya tahbisan tingkat pertama. Bentar lagi dia akan tahbisan jadi pastor, ya kan? Sebulan lagi kok nggak ada. Nah, sebelum dia jadi pastor, kita wawancarai dulu. Luar biasa nih ya. Gimana, frater? Apa kabar? Sehat Romo, luar Sehat biasa. Ya, luar biasa ya. Waduh, frater umurnya berapa nih? Baru 28 tahun Romo. 28, muda banget ya. Masih muda, masih seger Romo. Masih segar ya. Boleh kenalin dikit nggak, frater, nama lengkap, tinggal dari paroki mana? Ya, nama saya Diakon Guntur, Robertus Guntur. Saya dari paroki Santo Arnoldus Jensen Bekasi. Saya baru menyelesaikan studi Magister Teologi di Universitas Sanadharma Jogja. Baru selesai bulan Mei yang lalu. Dan puji Tuhan dengan hasil yang juga sangat baik. Berkat doa dari Romo Rudi juga. Wih, semua dong ya. Nah, jadi udah lulus nih berarti ya? Sudah Romo, lulus. Amin, ya. Paroki Bekasi dong Paroki ya? Bekasi Romo. Ntar lagi tabiskan kan ya? Amin. Tabisan maksudnya. Baik, kita tunggu aja nanti tabisan. Nah, dalam perbincangan ini saudara-saudara, kita sekali lagi ingin mengambil sesuatu yang menarik. Dalam hal ini kita mau bicara tentang arti sebuah ilmu, yaitu teologi. Nah, kebanyakan studi teologi, theodice ya gitu ya, theologos atau ilmu tentang Tuhan, itu diperuntukkan bagi mereka calon-calon pemuka agama ya. Misalnya mau jadi pendeta, kita juga studi teologi. Pengen jadi pastor, juga studi teologi. Nah, sekarang kita nggak mau hubungannya dengan ini, kita langsung mau tanya aja yang spesifik. Apa sih makna belajar teologi itu? Siapa tahu saudara-saudari kita semua bisa tertarik, berminat, dan akhirnya mendalaminya. Gitu ya, Frat ya? Iya, Romo. Nah, kira-kira gimana pengalaman frater studi teologi di? Iya, saya masih ingat dulu 2 tahun yang lalu ketika saya baru datang ke Kentungan. Kentungan ya, Ya, ke Yogyakarta kan setelah saya lulus dari filsafat Romo, menggelora berapi-api. Lalu saya masuk dalam kuliah teologi. Saya ingat pengalaman kuliah Ekaristi bersama Romo Marto Sujito. Waduh. Wah, itu udah kenal ya kita semua Romo Marto Sujito. Ujian tengah semester, lisan Romo. Oh, lisan. Iya. Ngadep tuh ya. Ada man to man tuh. Face to face. Face to juga face. Ya. Lalu ketika itu saya ditanya, frater, apa makna Ekaristi? Menurut Paus Benediktus. Wah, saya bisa menjelaskan bla 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 bla. Panjang lebar. Panjang lebar. Lalu saya ditanya lagi, dasar kitab sucinya apa, frater? Saya diem lama itu. Diem lama. Saya, dasar kitab sucinya apa ya? Saya cari-cari, saya buka-buka, nggak ketemu Romo. Lalu saya ditanya lagi, coba pandangan itu di Konsili Vatikan kedua apa gitu? Pandangannya dari mana? Saya juga nggak bisa lagi Romo, cari-cari. Kenapa blank atau emang lupa gitu? Karena saya nggak belajar yang detail-detail seperti itu Romo. Saya tahunya kan filsafat menjelaskan panjang lebar, betul. Tapi ketika ditanya dasar kitab sucinya apa, lalu pandangan itu di dokumen gereja apa, saya tidak bisa menjawabnya. Lalu Romo Marto, saya diem lama Romo. Romo Marto mengatakan, jangan adorasi siang-siang ngantuk.
Sindiran hebat. Saya tuh. digituin. Aduh, karena saya nggak bisa kan, saya Iya. buka-buka, nggak tahu saya digituin, Romo. Lalu akhirnya pengalaman itu menyadarkan saya, oh belajar teologi itu harus tahu dasarnya apa. Jadi nggak sembarang ngomong sesuatu yang hebat-hebat, hal-hal yang ekaristi adalah bla 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 bla, komuni adalah bla bla bla, tapi kitab sucinya apa? Jadi menurut Frater akhirnya sekarang Frater dapat dong dengan pengalaman ini apa maknanya saya belajar teologi. Oh ya Romo, kalau maknanya saya belajar teologi ini, saya lebih mencintai kedalaman, Romo. Kedalaman. Artinya iman Kristiani ini sangat luar biasa, Romo. Kenapa teologi penting ya untuk kita? Teologi Gimana? sangat penting, Romo. Apa Karena itu? kan ada istilah dari Santo Agustinus, Romo. Apa itu? Fides quaerens intellectum. Waduh, bahasa Latin saudara-saudara. Artinya boleh tahu nggak? Kak? Artinya iman yang mencari pemahaman. Hmm. Jadi kita harus mengetahui, memahami iman kita terus-menerus. Bukan hanya sembarangan doang ya. Bukan hanya Mentang-mentang sembarangan beriman. doang. Iya, bukan hanya kita mendapat saja iman itu, tetapi Hmm. kita juga harus memahaminya. Memahami. Kita harus mengenalinya. Sampai kepada pemahaman. Iya, sampai kedalaman itu, Romo. Kedalaman. Nah, Mm-mm. itu kedalamannya itulah teologi gitu ya. Itulah teologi, Romo. Jadi kata lain teologi adalah Bagi saya teologi adalah sesuatu yang bagi kita sendiri kita mencari pemahaman akan Allah itu sendiri, Romo. mencari pemahaman akan Allah. Itulah teologi ya. Iya, Romo. Dalam usaha mencari ini caranya gimana tuh, Fred? Ya, kalau dalam pengalaman saya dalam usaha mencari itu, caranya kita belajar, Romo. Salah satunya kita dengan belajar mencintai kitab suci. Oh, berarti dari pengalaman tadi Iya, pengalaman saya tadi Belajar. gagal tadi, Romo. gagal ya. Masa nggak tahu apa-apa. Dan sederhana. Sederhana saja, Romo. Hanya kitab sucinya Jadi, apa Teologi gitu. itu justru sumbernya dari kitab suci Kitab itu sendiri suci, ya. ya. Karena kita mau mendalami iman. Iya, gitu, Romo. Nah, akhirnya Frater jadi baca-baca kitab suci dong. Iya, jadi tahu dasarnya. Oh, saya mau ngomong ini dasarnya apa. Lalu magisterium gereja, Ajaran gereja. Ajaran Magisterium itu gereja. apa? Magisterium, magister, guru, guru, pengajaran yang dilakukan oleh gereja, Gereja, dokumen-dokumen gereja itu, dokumen. tulisan-tulisan Jadi, dogma, pengajaran iya, itu ada di magisterium. Iya, dari siap. bawah. Iya. Jadi kesimpulannya dalam catatan tertentu teologi bagi Frater penting dong. sangat penting sekali, Romo. Bagi saya sangat penting sekali. Dengan saya belajar teologi, saya tidak hanya menjelaskan dan tidak hanya mengetahui iman saya, tetapi saya sungguh-sungguh beriman itu sendiri, Romo. Beriman artinya kalau saya pribadi, saya paham akan iman saya mencintainya, saya mengayatinya, dan saya menekuninya itu, Romo. Menekuninya ya. Jadi pencariannya seperti itu, Romo. Berarti sekarang Frater udah bisa memahami siapakah Allah dong. Wah, Kan iman dalam pencarian. iya, dalam terus-menerus, Romo. Apa ini terus-menerus ya? Terus-menerus, tidak hanya kita, kan kita tidak bisa memahami Allah yang besar itu, Romo. Kita hanya bisa mengenali, kita menyadari Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Dan teologi akhirnya menjadi sangat berguna ya. Teologi akhirnya sangat berguna. Untuk mendalami iman. Iya, untuk mendalami iman. Di mana kita bisa omong hal-hal yang terkait dengan iman secara mendalam dengan sumber kitab suci, dengan ajaran-ajaran yang ada ya. Iya, Kalau boleh nanya nih Frat ya. iya, Romo. Awam boleh nggak ya belajar teologi ya? Kalau saya pribadi awam itu boleh belajar teologi, Romo. Bagi saya melihat awam itu sangat penting. Jadi kadang ada pendapat yang mengatakan teologi itu hanya urusan para imam, Romo. Jadi kaum berjubah ya udah belajar teologi. Awam belajarnya yang ilmu-ilmu yang lain. Yang profan. Yang profan, psikologi. Setuju nggak Frater kalau kayak gitu? Kurang setuju, Romo. Kenapa itu? Karena bagi saya awam itu juga perlu untuk belajar teologi. Ya. Jadi mereka perlu untuk tahu akan imannya. Jangan hanya menerima begitu saja. Iya. Tahu akan kekayaan iman Katolik, ajaran iman Katolik. Karena kalau tidak tahu, ya pasti akan mudah goyang, Romo. Sarananya juga ada kan ya kalau awam mau belajar? Banyak, Romo. Sekarang apa itu misalnya? di Jakarta sendiri sudah banyak, Romo. Misalnya katekese di paroki-paroki sudah mengajarkan kursus-kursus. Kursus-kursus. Ya, terus tentang di sakramen, tentang sekolah hal-hal. tinggi filsafat juga Oh itu ya, extension course itu, Romo. ada extension course Iya. ya. Itu yang awam ya Awam. tingkatnya ya.
Nggak harus akademik. Tidak gitu ya. harus Romo. Di Kentungan juga buka nggak? Buka Romo, extension course seperti yang di STF ada. Udah lihat juga ada awam di situ. Ada Romo. Tapi Ada ya? memang peminatnya itu sangat sedikit Romo. Baru sedikit. Pernah Iya. nanya nggak kenapa gitu? Yaitu karena masih belum dibumikan Romo. Oh iya. Masih belum dibumikan, Padahal masih penting ya berarti ya. penting sekali Romo. Teologi kan bukan hanya untuk para pastor ya. Iya, Ini juga harusnya awam-awam ya. awal. Bahwa makna belajar teologi kan pertama saya mampu mendalami iman saya. Iya, Siapakah Allah itu? Betul, Romo. Ya. Tetapi sasarannya gimana tuh, Frat? Bagi Frater sendiri setelah belajar teologi gitu. kalau saya lihat pribadi sasarannya pertama-tama kembali lagi ke diri kita masing-masing Romo. Jadi setelah kita mengetahui kedalaman, kekayaan iman Katolik, pasti jatuhnya pada mencintai iman, Romo. Mencintai iman Katolik. Ketika sudah mencintai, kita pasti akan menghayati dan memperjuangkan iman kita. Mencintai imannya, Mencintai habis itu memperjuangkannya dalam sampai dalam kehidupan sehari-hari, dalam Romo. hidup, Dalam sampai segala perjuangan sampai titik darah penghabisan. transfusi dong. Oh gitu ya. Tapi Frater senang berarti ya. Senang, Romo. Kira-kira kalau dalam perjalanan Frater studi teologi ini yang menarik di mana, ada nggak yang berkesan? Kalau saya yang berkesan lebih pada banyak buku-buku atau hal-hal yang dulunya tidak pernah saya ketahui, akhirnya saya ketahui, Romo. Contohnya adalah ajaran-ajaran bapak-bapak gereja. Itu ajaran-ajaran tentang gereja, lalu tentang ekaristi, hal-hal yang dulunya saya buta gitu mengenai iman saya. Ya udah, iman saya Katolik ya seperti itu, saya terima buta. Iya, gitu terima aja. buta, yaudah saya hayati. Apa omongan Romo ya saya percayai. Apa omongan orang tua. Tetapi ketika saya menerima pelajaran banyak hal, ya kadang juga susah Romo ya belajar, baca buku. Tapi saya makin wow, gitu ya. excited Romo. Excited malahan ya. Iman kita luar biasa, Luar Romo. biasa. Kekatolikan luar biasa. Gitu ya. Susah nggak ngomong-ngomong Frat belajar teologi itu? Enggak Romo, karena saya udah lulus kali. Oh, udah lulus ya? Kayaknya enggak Romo. Enggak ya. Bagi saya pribadi tidak. Banyak sekarang orang-orang awam di Jakarta justru haus akan pengetahuan iman Katolik. Nah, itu penting itu. Banyak umat kita awam-awam sekarang ya di era modernisasi, zaman milenial kayak gini ya. Iya, Penting itu untuk kita sarana mengenal Tuhan melalui belajar teologi. iya Romo. Dan kursus-kursus kan juga ada. Udah ya. banyak Romo. Sehingga teologi bukan untuk barang Bukan kuntak kita saja. calon pastor, seakan-akan itu hanya khusus. Iya. Saya kira itu iman semua orang. ya. Semua orang Romo. Jadi memang harusnya terbuka pada siapapun. Iya Romo. Tapi nggak susah nih, bener nih. Tidak Romo, makanya dibuktikan dulu. Dibuktikan ya. Datang, lihat, dan Nah. tekuni pasti akan sangat menarik Romo. Datang, lihat, Tekuni. dan tekuni. Luar biasa kan Romo. Luar biasa ya. Terus lebih mencintai teologi apa filsafat? Saya lebih mencintai dua-dua. Saya lebih cinta teologi Romo. Belajar teologi Iya. ya. Jadi filsafat sungguh membantu saya dalam belajar teologi Romo. Jadi bukan hal yang terpisah. Daya kritis saya di filsafat itu dipakai untuk belajar teologi. Teologi ya. Kan Jadi- ngomong-ngomong sebetulnya teologi itu kan refleksi iman ya. Iya, Iman yang direnungkan, direfleksikan, sistematisasi. Kemudian dipresentasikan menjadi semacam pengalaman iman Iya. itu sendiri ya. Iya Romo. Modalnya juga pengalaman Frater ya. Iya. Jadi sekarang kalau udah selesai belajar teologi, Frater makin suci dong. Ya enggak Romo. Paling enggak ya saya semakin tadi memperjuangkan iman saya. Saya Ada, semakin mengaplikasikan iman saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika saya tahu, saya tidak langsung hanya buat diri saya juga, tapi saya perjuangkan juga dan ingin saya bagikan ke banyak orang Waduh, tentang teologi itu sendiri, tentang teologi tentang itu gereja, Tentang tentang gereja. Yesus dan lain sebagainya. luar biasa. Iya Romo. Ada ajakan nggak untuk teman-teman muda atau ajakan awam mengenai makna belajar teologi ini? Ya kalau ajakan bagi saya pribadi, silakan teman-teman datang dan lihatlah. Pasti teologi itu
hal yang mengasihkan. Teologi hal yang Mengasihkan. mengasihkan. Ketika sudah belajar tuh asik banget. Asik banget. Jadi mengetahui dan pasti teman-teman akan mengatakan, wow, Wow. keren juga ya iman gua. Wow, excited. Excited. Iya, Romo. Jadi pasti semuanya akan mengatakan, gila bener nih Katolik. Gue semakin cinta nih sama Katolik. Sama iman kekatolikan. Iman kekatolikan itu sendiri, Romo. Justru karena kita belajar teologi. Iya, itu, Romo. Supaya keinginan tahuan kita itu ada wadahnya ya. Benar, Romo. Nggak hanya dikit-dikit ngeritik, dikit komplain. Iya. Tapi justru belajar teologi membuat kita makin luas, mendalam, dan akhirnya berguna untuk pengalamanku. Ya buat calon-calon imam memang harus. Harus, Romo. Karena kita akan menjelaskan. Kan mengapa tidak ya? Iya, awam juga harus tahu, Romo. Harus ya sebetulnya. Sebagai pendasaran iman mereka. Jangan sampai mereka terobang-ambing, Romo. Karena nggak tahu. Di Eropa juga banyak loh ya. Kalau nggak salah itu dibuka. Bahkan ada dosen-dosen dari awam loh. Iya, Romo. Kalau di Eropa ya sejauh saya tahu ya. Saya juga lagi memikirkan katekese teologi ini bagi orang-orang muda, Romo. Oh itu. Iya, pengalaman saya di UGM itu, Romo. Saya sedih sekali ada salah satu mahasiswi yang menyeberang gitu, Romo. Ya karena ya dia buta, Romo. Jadi dia pencarian, dia mencari kenapa sih iman kita mengenal Trinitas. Kenapa tapi sih nggak dapat. Iya, tapi nggak ada wadahnya. Tapi dia Karena bingung. dia sedang mencari ya. Iya, dia sedang mencari. Akhirnya dia bertemu dengan orang lain menjelaskan bahwa tidak ada Yesus di agama kita dan lain sebagainya. Akhirnya malah nyebrang. Itu yang saya prihatin, Romo. Makanya sebenarnya harus didampingi sungguh, dijelaskan bagaimana iman Katolik itu. Ya frater dong mendampingi. Iya itu, Romo, gitu. makanya. Caranya gimana itu? Nah itu saya berkata kayak lagi, Romo, mengumpulkan secara rutin, Romo, akhirnya. Ya. Anak-anak seperti itu saya ajarin setiap minggu tuh pertemuan. Ya paling nggak salah kita kalau menjumpai kasus gitu kan paling tidak bertanyalah kepada yang tahu, nggak usah takut-takut, ya datang pada kita ya kan. Tanya dulu, jangan malah mencari sendiri. Nah itu, Romo, bahayanya salah itu. Cari. Namanya orang muda kan dalam masa-masa kebimbangan, masa-masa pencarian. Gitu. Pencarian juga. Nah, makanya hati-hati bagi teman-teman muda yang di luar sana ketika sedang galau. Tanyalah komunitas terdekat, terutama komunitas gereja yang bisa merangkul, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang juga membuat galau mereka, Romo. Pentingnya katekese dalam teologi ya, supaya mereka punya wadah. Iya, makanya banyak hal yang belum terselami. Dalam teologi itu kita belum banyak menyelami teologi itu sendiri. Padahal kan pintu masuk selalu banyak ya. Kursus, pertanyaan, dialog-dialog gitu ya. Atau kepada mereka yang mampu mengampu lah ya. Iya, Romo. Ya, menarik ya. Itu saja yang bisa Frater sampaikan sebagai kesan. Iya, yang Romo. penting teologi itu mengasihkan. Wow. Iya. Excited ya. Excited, Romo. Luar biasa. Baik saudara-saudara terkasih, itulah pengalaman sedikit bagaimana Frater menceritakan pengalaman belajar teologi. Teologi adalah ilmu tentang ketuhanan, refleksi iman itu sendiri. Maka kalau saudara-saudari punya refleksi, jangan sendirian begitu. Ya, itu penting, Frater, ya. Hadirilah komunitas, diskursus ya. Bentuk wadah. Syukur-syukur belajar teologi. Iya, itu lebih penting. Syukur-syukur belajar teologi karena itu adalah ilmu tentang keimanan, ilmu tentang Allah dalam sebuah refleksi ya. Jadi siapapun sebetulnya bisa belajar ya, bukan hanya untuk para imam saja. Menarik saudara-saudara terkasih, buah mangga, buah kedondong. Kiranya cukup dong ya. Nyambung nggak itu ya Pak? Yang jelas bunga selasi, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.